keberadaan kita di dunia ini hanyalah sebentar. Kita hidup di dunia dari kecil sampai kita tua, sampai kita meninggal, hanya diberikan kesempatan yang sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita jamaah sekalian hanyalah 60 tahun. Ini rata-rata umur dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 60 tahun seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu jamaah sekalian kita hilang dari permukaan bumi ini. Dan inilah kiamat kecil yang akan dialami oleh setiap orang. Dan nanti alam semesta ini jamaah sekalian tinggallah cerita yang akan dikenang oleh manusia nanti di akhirat. Tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan terjadinya kiamat, maka segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya. Kemudian berpindahlah manusia ke alam yang lain dan terjadilah kiamat dan hisab pada hari tersebut. Maka inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperumpamakan dalam ayat ini, ayat yang ke-24 dari surah Yunus. Kita lihat jamaah sekalian bahwasanya ada di antara kita, ya, kita lihat mereka dari kecil menjadi dewasa, menjadi tua, kemudian mati. Demikian pula tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita jamaah sekalian, dia tumbuh dari kecil, kemudian besar, sampai pada puncaknya jamaah sekalian, kemudian berkurang, ya, kekuatannya semakin berkurang. Semua yang ada di alam semesta ini seperti itu sifatnya. Termasuk dunia, bumi yang kita tempati ini jamaah sekalian, semakin hari dia akan semakin tua. Dan semakin hari jamaah sekalian dia akan mendekati ajalnya. Demikianlah jemaah sekalian, tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Yang abadi hanyalah apa yang kita tanam di dunia ini berupa pahala dari amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Ini yang akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang zuhud terhadap dunia, tidak ada di dalam pikirannya jamaah sekalian kecuali pahala yang ingin dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tanam sebanyak-banyaknya amalan soleh ketika di dunia, karena dia yakin bahwasanya dia akan memanen sesuatu yang pernah dia tanam ketika di dunia. Jadi dunia yang kita tempat ini hanyalah tempat sementara jamaah sekalian. Setiap orang di antara kita tidak ada yang abadi. Setiap orang di antara kita jamaah sekalian pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Oleh karena itu jamaah sekalian, setiap orang di antara kita selama dia hidup di dunia, jangan pernah dia menunda untuk senantiasa mempersiapkan bekalnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang merantau, seorang asing yang merantau yakni di negeri orang, aw abiru sabilin, atau seperti seorang yang sekedar melintasi jalan, lewat di jalan, lewat depan rumahnya orang. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Umar setelah meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW, ya, kata beliau, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Oleh karena itu apabila kalian berada di waktu sore maka jangan kalian menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kalian berada di waktu pagi jangan sekali-kali menunggu waktu sore. Khudh min sihhatika limaradika, ambillah kesempatan yakni untuk melakukan amalan-amalan soleh untuk menghadapi masa sakitmu. Wa khudh min hayatika limautika,
dan ambillah yakni kesempatan untuk memperbanyak amalan-amalan soleh dalam menghadapi masa kematianmu. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya senantiasa kita mengingat bahwa ya, keberadaan kita di dunia ini hanyalah sebentar. Seakan-akan ya mimpi yang kita lihat, mimpi yang indah, kemudian setelah itu kita tersadar ketika kita sudah berada di negeri akhirat. Bagi mereka yang telah mengumpulkan ya amalan-amalan soleh, pahala-pahala dari amalan solehnya, maka berbahagialah dia ketika dia berpindah alam. Dia berpindah ke alam barzakh, kemudian akan melanjutkan perjalanan ke negeri akhirat, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sengsaralah dan menyesallah mereka yang melalaikan bekal-bekalnya berupa amalan-amalan solehnya ketika dia berada di dunia. Barulah dia sadar ketika dia berpindah alam, ketika dia terbangun di alam kuburnya, ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Barulah setelah itu dia sadar dengan sesadar-sadarnya bahwasanya apa yang dia lalaikan ketika di dunia, waktunya, harta bendanya, segala potensinya tidak menghasilkan pahala. Na'udzubillah.